Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, segenap para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina, pembimbing, ustadz wala ustadzah, dan yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil, dan seluruh jajaran staf kepengurusan. Semoga senantiasa oleh Allah diberikan selalu kekuatan untuk selalu mengemban amanah, memperjuangkan syariah Allah di negeri Taiwan. Dan yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Ibabit on Air tercinta yang pagi hari ini sudah memenuhi aula megahnya, yang masih di luar, yang di perjalanan. Semoga semuanya, kita semuanya oleh Allah senantiasa diberikan teguhnya iman Islam, kemudahan urusan dunia dan akhirat, barokah dan segalanya diberikan khusus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, jumpa lagi dengan saya dalam kajian kitab At-Tibyan, wejangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai Nahdlatul Ulama. Dan sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk bersyukur kepada Allah, memujinya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terbukti pagi hari ini Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menghadiri kajian, untuk bisa beribadah, dan masih banyak yang lainnya. Tidak lupa selawat beserta salamnya Allah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Pastinya harapan syafaat kelak di yaumul hisab. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja yang masih di luar silakan masuk, aja dulap-dulup tok ning jogo. Yang masih mainan HP, yang kerudung kuning, yang masih sibuk. Ayo kita kaji, kita dengarkan wajangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih membahas seputar Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama atau Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Dalam bahasa Arabnya namanya Qonun Asasi Nahdlatul Ulama atau Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Mari kita bahas, akan kita lanjutkan. Di sini beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan ayat Al-Qur'an lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina itaku padha takwa sira kabeh Allah ing atase Allah. Wa kunu lan padha dadi sapa sira kabeh ana sapa sira kabeh ma'asadikina sartane pira-pira wong kang bener-bener, wong kang jujur-jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang benar. Jadi Qonun Asas atau Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama itu harus seorang NU, seorang yang mengaku NU, pengurus NU itu harus bersama orang-orang yang benar. Jadi harus berdiri di atas kebenaran, berpegang teguh kepada ketakwaan, berdiri di atas kebenaran. Jangan sampai sesuatu yang salah dibela.
Ini undang-undang dasarnya NU. Walaupun itu sendiri orang dekat kita. Salah ya salah. Kalau memang itu salah, katakan salah. Kalau memang itu benar ya katakan benar. Makanya Haji Hasyim Asy'ari membuat undang-undang dasar Nahdlatul Ulama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asy-syahidin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Jadi ikutilah orang-orang yang benar. Kalau itu anak kita Ustadz, ya anak kita salah ya akui salah. Tapi itu loh Ustadz, pengurus NU loh itu. Bajunya hijau, tidak mau pengurus NU kalau salah ya salah. Ini undang-undang dasar NU tidak bisa. Pengurus NU terus tidak pernah salah, enggak. Ya pengurus NU juga manusia, kadang juga salah. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan undang-undang dasar NU lagi. Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko padha takono sapa sira kabeh. Ahlaz dzikri ing wong-wong kang ahli ilmu. Ahlaz dzikri niku maknane wong sing ahli ilmu. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna padha ora ngerti sapa sira kabeh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa ahli ilmu di sini dikatakan ahli zikir? Orang-orang yang bisa mengingat Allah hanya mereka orang-orang yang berilmu. Wong sing iso zikir, wong sing iso eling nggone Allah ya mereka-mereka yang berilmu, yang mengenal Allah, yang mengenal hukum-hukum Allah, yang mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Lah wong niku lek mboten kenal Allah, tidak mengenal Allah, tidak pernah ngerti ilmu tata cara beribadah kepada Allah, apa iso berzikir? Disane yo mek nyebut, disane mek omong. Bisanya cuma mengucap, tapi hatinya tidak bisa berzikir. Maka di sini ahli ilmu itu dijuluki dengan ahlu zikri itu ya orang-orang yang betul-betul mengerti, tahu, kenal dengan Allah dan syariatnya Allah. Baru orang yang mengerti, kenal dan tahu syariatnya Allah, mereka adalah orang-orang yang bisa berzikir beneran. Kalau hanya sebatas mengucap la ilaha illallah, mengucap subhanallah, tapi tidak ngerti maksudnya, tidak ngerti ilmunya, itu bukan ahli zikir. Bukan ahli zikir, cuma pinter ngucap gitu saja. Ya iso omong ngono tok. Tapi bukan tergolong ahli zikir, walaupun perbuatannya seolah-olah kayak orang zikir, tapi sebenarnya bukan zikir. Yo elok-elok omong nggak ngerti maksudnya kok. Maksudnya apa gak roh, karepe piye yo gak ngerti. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak ngerti hukum, tidak ngerti apa, fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada orang-orang yang betul-betul paham ilmu, sehingga mereka kalau mengingat Allah itu betul-betul mengerti ilmunya. Seperti itu. Makanya di sini bukan fas'alu ahlal ilmi. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu, bukan karena orang yang berilmu belum tentu mau mengingat Allah. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, yang profesor, belum tentu ingat Allah.
Tapi orang-orang yang ingat Allah pasti berilmu. Karena kalau tidak berilmu, tidak bisa dikatakan berzikir, hanya mengucap saja. Gitu loh. Makanya Allah memilih fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan ayat lagi. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Fa'amal ladina mongko utahi wong akeh di kulubihim iku ing dalem pira-pira atine aladina zaighun utawi sesat iku fayatabiuna mongko padha anut sapa aladina ma ing barang tasabaha kang mustasabihat kang serupa apa ma minhu saking zaik ibtigha al fitnah krana nyuprih fitnah. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu apa? Ayat-ayat yang di situ memerlukan takwil yang sulit, memerlukan pembelajaran yang sulit. Seolah-olah kayak perintah tapi sebenarnya larangan. Itu mutasyabihat. Tujuannya untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah. Ibtigha al-fitnah. Untuk mencari fitnah. Agar membuat masalah. Untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Contoh, membahas tentang innallaha ala arsy istawa. Allah itu berada di atas aras, duduk bersila di atas aras. Jadi Allah duduk bersila di atas aras lah kaya patung Buddha. Lungguh mlekenek ngono. Bareng ngono Allah medun ning langit. Lah iso numpak kapal terbang lho. Bareng ngono jalan-jalan ning pantai. Kan seperti itu. Dan orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran, melainkan orang-orang yang berakal. Jadi, asas Undang-Undang Dasar NU, itu kalau membahas ayat-ayatnya Allah yang mutasyabihat, yang masih muskil, itu ya diserahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Serahkan saja kepada Allah. Contoh, alif lam mim, artinya apa coba? Kan gak ada yang tahu arti yang sebenarnya. Ha, mim, ain, sin, qaf, artinya apa? Gak ada yang tahu. Ayat-ayat seperti itu gak usah diperdebatkan. Orang NU, Undang-Undang Dasar NU, orang NU gak boleh terus debati ayat-ayat ngono-ngono kuwi. Membuang-buang waktu saja, toh itu yang mengerti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membahas hal-hal itu urusan Allah, ranah Allah, tidak boleh kita ikut campur. Berikutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wa man tasabani wong kuyu sakiki nentang sapa mana rasul ing rasul. Barang siapa menentang rasul mimba jima sawise barang tabayana kang pertelo lahu maring man apa al-huda pituduh. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas adanya kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin,
Mereka itu mengikuti jalan orang-orang yang bukan orang beriman. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan. Istatokni wae. Tapi ingat, dan kami dimasukkan ia ke neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Wa nuslihi jahanam lan lebokake sapa sira ing man jahanam ing neraka jahanam wa saat lan iku saolo-olone apa jahanam apane masiron panggonane balik. Ya wis. Ndak pancen kesenangannya mengikuti wis didudoi sing bener iki lho sing ngene. Ora usah bahas-bahas iku. Ora usah bahas perkara sing marakne bubrah, perkara sing marakne mutasabihat. Dasar bahas-bahas iku. Ibuke Kanjeng Nabi iki ning neraka apa ning swarga? Apa penting to bahas iku? Hubungane apa ambek Kanjeng Nabi kok bahas ibuke sing wis ninggal? Kok bahas bapake sing ninggal? Bapake iki Kanjeng Nabi iki ning neraka apa ning swarga to? Ya. Itu bahasan tidak penting. Bahasan tidak penting. Ya mesti ning swarga lah jenenge wong tuane Kanjeng Nabi mosok neraka. Ijane wong gak sekuali apa piye. Kalau kita mengikuti hal-hal yang seperti itu, hal yang sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Barang siapa menentang Rasul sesudah jelas adanya kebenaran baginya, wis genah. Tidak dibahas-bahas, amprih gawe masalah, amprih gawe fitnah. Kan sekarang banyak model kelompok-kelompok kayak gitu. Ya dah. Jadi tarawih ki sing bener 8 apa 20 ndak penting. Si penting ki lek nglakoni. Arep 8 arep 20 100 1000 rakaat oleh-oleh wae. Nah sekarang tuh lagi musim kelompok-kelompok yang membahas sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah gamblang dibahas-bahas, tujuannya hanya untuk membuat onar, hanya untuk membuat fitnah. Nah, Undang-Undang Dasar NU melarang orang NU ikut-ikutan kayak gitu. Lek pengen ya monggo, lek pengen dilebokne neraka jahanam. Gitu loh maksudnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kan lagi musim sekarang. Kuno dibahas, tahlilan dibahas, sedekah dibahas. Pagahnya lah nih wong sing ibadah, awe kok betah lho sajane wong sing model ngono kuwi. Masih jutaan bahkan miliaran orang-orang yang belum masuk Islam mereka biarkan. Sing wis Islam dirusak-rusak, dilok-lok, dijelek-jelekkan, dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Ngono yo ngaku ustaz. Tampilane sangar kaya tampilane wong arep preman mangan wong. Waduke kosong-kosong kaya bar jutusan. Melihat wajahnya kok serem kaya arep mangan wong. Jarene ulama wajahnya kok serem. Ada ulama itu kalau dipandang tuh wajahnya menyenangkan. Tapi ulama wajahnya kok serem, jangan-jangan kok kayak ulama jerone kayak utuh. Nah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan Undang-Undang Dasar NU lagi dalam Al-Qur'an pula. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wattaqulan padha wedya sapa sira kabeh fitnatan ing fitnah. Dan jagalah dirimu dari fitnah. La tusibanna alladziina dhalamu, fitnah yang di situ mengenai orang-orang yang zalim. Ingat bahwa Allah itu syadidul 'iqab, itu amat keras siksanya. Kalau kita ikut-ikutan model kayak gitu, ingat loh ya, Allah itu siksanya sangat keras. Kalau nanti kita kena adab, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kita ikut-ikutan kayak gitu. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum
أنفسهم ويفعلون ما يؤمرون Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladinaku padha ngreksa sira kabeh angpusakum ing awak-awak ira kabeh wa ahlikum lan keluarga ira kabeh naron saking geni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ojo sampai kita, keluarga kita terjerumus ke dalam perbuatan yang di situ ujung-ujungnya adalah neraka. Jangan sampai. Wakuduhan nasu wakuduha. Wakuduha utawi urup-urupe nar. Urup-urupe neraka iku anasu menungso wal hijaro tulan watu. Neraka itu bisa hidup itu karena adanya manusia dan batu. Lah ibarate kula jenengan ning donya geni iso murep ki lek enek kayu, tapi neraka gak duduk kayu urup-urupe. Menungso ambek watu, manusia dan batu. Wih, kembocos iki menungso dibong kabeh jero neraka. Alaiha iku ing atase nar malaikatun ta pira-pira malaikat gilatun. Gilatun kang kasar. Gilatun kang kasar sidatun kang keras. Malaikat iki kuwasar keras menakutkan kejam. Layak suna ora padha duraka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing barang. Amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikat. Wala yafaluna wa yafaluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Malaikat-malaikat yang ada di neraka itu malaikat yang sifatnya itu menakutkan, keras, kasar, ngalang-alani preman, ngalang-alani perampok. Dan malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diperintah pasti dijalankan. Hajar malaikat, hajar. Pentungan. Hancurkan kepalanya, hancurkan kepala. Siku malaikat njero neraka. Makanya jaga diri, jaga keluarga dari siksa api neraka. Itu tugas kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tugas kita itu minimal menjaga diri dan keluarga itu saja. Jangan sampai ibunya ahli ibadah, anaknya ditok wae gak ngibadah. Anaknya ditok wae ning omah gak dilebokne pesantren, gak dilebokne madrasah, gak dilebokne TPI. Ibuke bendina ngaji ning Iwamit on air, tapi anake gak dilebokne ning madrasah. Terus piye iki? Dadi egois no ini. Menjaga diri sendiri, keluargane ditokne wae. Padahal perintah ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Kita dan keluarga itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjerumus kepada neraka. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu lan aja padha ana sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh. Qalu kang padha ngucap sapa kalladzina sami'na nggih. Sami'na nggih. Kula mirengne wa hum ale utawi alladzina iku la yasma'una ora padha ngrungokne. Nggih kepanggih. Jadi ini wong Jawa. Aja kaya wong lek diomongi nggih. Bareng gedablek. Mlebu kuping tengen, mlebu metu kuping kiwa bablas. Sing kudunge kuning. Wes kudunge kuning mangga kenek kudung kuning. Ya hadir, Mbah. Diomongi nggih Ustaz, nggih Mbak Yai, nggih Bunyai, nggih Bu Ustadzah, nggih. Bareng gedobos. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kau seperti orang-orang sing ngucap sami'na, nggih kula midhangetne nggih. Mireng, ngertos, paham. Wa hum la yasma'un. Jane asline ngono yo ora dirungokke. Iki dawuh Allah. Ya ora apa-apa.
Lek pancen geleme ngono, kalau maunya menjadi orang sing gedobos, sing belgedes, sing diomongi nggih bare gedobos, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan Al-Quran pula, Inna syarad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Inna syarad dawabi temen sedune olo-olone binatang, olo-olone kewan. Indallahi ana sandinge Allah iku asumu kewan kang budak. Iku asumu kewan kang bisu, albukmu kang budak, aladina rupane wong akeh layak kiluna kang ora padha ngerti saka aladina. Yo wong niku lek diomongi mek gedhopo samikna nggih midanget kula nggih bare gedhobos iku berarti ngono padha karo kewan sing bisu, padha karo kewan sing budak, ngono maksude Mbah Hasyim Asy'ari. Wong kok kaya elek-eleke kewan. Inna syarad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli, yang tidak mengerti apapun. Jadi etok-etok ndak iso omong, etok-etok budek. Diomongi etok-etok karo. Nah, wong sing model ngono kuwi memang elek-elek kewan. Yang bahasa Mas Ari disewene. Wong sing model ngono iki memang elek-elek kewan. Diomongi gedablek wis panggah elek dablek. Nauzubillahi min. Nah, lagi ini Allah, emang yang model ngono ki elek-elek kewan. Alladzina la yaqilun, orang-orang sing gak gelem ra gelem mikir. Orang gelem ngerti lek diomongi ndak pengen ngerti. Aja ngono. Kalau teteo ngono cara bahasa Jawa ni. Aja ngono lho Lur, bahasa Mas Ari ngendika ngoten. Aja ngono Lur. Lah terus piye sing paling apik? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Aja dadi wong sing elek, aja dadi wong sing gedhe, aja dadi wong sing diomongi ya bare belgedes aja ngono. Tapi piye? Wal takun lan becik ana sapa sira minkum, lan becik ana minkum saking sira kabeh sapa umatun umat, ya dauna kang padha ngajak sapa umat ilal khairi maling kebagusan, wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan penggawe bagus, wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil mungkari saking perbuatan mungkar. Wa ulaika utai mengkono umat hum ya umat iku al muflihuna wong kang bejo-bejo kabeh. Sebaiknya kita itu menjadi satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya dadi wong sing gelem amar ma'ruf nahi mungkar to ngejak perkara sing apik. Ngono lah. Jadi wong niku milih aja milih wong sing setengah-setengah, ya milih sing apik. Aja dadi wong sing belgedes ya tak dadi wong ki ya sing kelompoke iwamit ngono. Padha-padha le lunga ning Taiwan ki aja padha kaya wong-wong ngono kae mulih mek gawa dhuwit tok. Bari terus bingung. Ya mulih gawa loro-lorone no. Dunyane oleh, akhirate oleh. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning iwa lunga ning Taiwan ki ya golek dhuwit, ya golek ilmu. Jadi loro-lorone oleh dunia akhirat selamat, dunia akhirat sukses. Ngono. Jadi wong niku ngono. Syukur ditambah maneh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu lan padha
Tulung-tulungono sapa sira kabeh alal birri ing atase penggawe bagus wa taqwa lan takwa. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu lan aja padha lung-tinulung sapa sira kabeh alal ismi ing atase dosa wal udwani lan sesatron. Jangan sampai kita saling tolong menolong dalam sebuah dosa dan pertikaian, perlanggaran, jangan sampai. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Kalau kita sampai menolong hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa, ingat siksanya Allah itu sangat keras. Ya memang salah ya aja dibolo. Wong salah dibolo, haram diragati. Piye? Ya akhirnya ya nampa siksane Allah. Nampa siksane Allah. Wis ora peduli jamaah Iwamit, ora peduli negara Indonesia, ora peduli NU, ora peduli sapa ae, lek salah kok ditulungi, ya siap-siap nampa siksane Allah. Wis genah minuman keras hukumnya haram malah dilegalkan. Salah dhewe akhirnya kena banjir dang. Kena penyakit dang, hancur dang, iso ono. Ya seperti itulah siksanya Allah. Wis genah LGBT itu hal-hal yang dimurkai Allah. LGBT lanang macak wedok macak lanang rabi karo lanang wedok rabi ambek wedok itu hal yang paling dimurkai Allah. Ngono malah ape disahni. Ya silahkan menerima siksanya Allah, dihancur nih ngendi-ngendi dihancur. Nah, seperti itu. Innallaha syadidul iqab. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, di situ wejangan-wejangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan undang-undang dasar Nahdlatul Ulama itu seperti itu isinya. Dan masih ada banyak undang-undang Nahdlatul Ulama. Ini yang dari Al-Quran. Nah, besok, minggu depan, kita akan pelajari undang-undang Nahdlatul Ulama yang dari hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pagi hari ini kita pelajari undang-undang Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti itu. Jadi kalau jadi orang NU ya dia karepe dhewe. Salah bener pokoknya penting NU. Pokoknya penting kira pokoknya bener. Ya jangan gitu. Salah ya salah, bener ya bener. Maksudnya jadi keluar bini jus mesti bener iki. Pokoknya kamu mesti bener ya belum tentu dimusyawarahkan dulu. Nah, seperti itu. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu tadi wejangan dari beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan Qonun Asasi Nahdlatul Ulama atau Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan di pembahasan Undang-Undang Dasar berikutnya, wejangan-wejangan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.